Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathar Rahman Astain, absen 10 kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh COVID-19 terhadap perekonomian di dunia dan Indonesia. Yaitu yang pertama, pada saat ini seluruh masyarakat dunia sedang ditakuti dengan perkembangan dan penyebaran tentang COVID-19 yang begitu cepat menyebar di seluruh dunia. Tidak bisa dipungkiri, sampai sekarang jumlah angka meninggal akibat COVID-19 semakin bertambah. Begitu juga halnya dengan jumlah positif COVID-19. Pada tanggal 20 Maret 2020, pemerintah memastikan ada 369 orang COVID-19 di Indonesia. Jumlah ini bertambah 60 kasus dari pengumuman sebelumnya. Sesuai data pada tanggal 20 Maret, jumlah pasien yang meninggal akibat COVID-19 yaitu 32 orang dan pasien yang sembuh hanya 17 orang. Persentase pasien COVID-19 yang meninggal di Indonesia mencapai angka sekitar 8%. Pemerintah saat ini sudah melakukan sistem lockdown dan social distancing juga, yang dimana semua kebijakan ini dimana untuk meminimalir penyebaran virus mematikan ini. Tentunya kebijakan ini sudah dipungkirkan terlebih dahulu, dan kebijakan ini juga diterapkan oleh negara lain. Tentunya kebijakan ini membawa dampak positif dan negatif, terlebih ke dampak perekonomian bangsa. Dengan mulainya penerapan sistem lockdown yang ditetapkan oleh pemerintah, keadaan ekonomi Indonesia semakin lama semakin menurun. Bisa kita lihat di mana sekarang harga 1 USD sudah mencapai angka 16.000 saja. Dan angka ini merupakan angka terburuk sejak 20 tahun yang lalu. Bahkan di saat terjadi krisis moneter di tahun 1999, 1 USD bahkan tidak mencapai dengan harga 16.000. Tidak begitu buruk, yang artinya bahwa dengan dampak lockdown ini terasa bagi keadaan ekonomi bangsa dan tentunya ekonomi masyarakat hingga melewati krisis moneter 1999. Dengan adanya lockdown dan anjuran agar tetap di rumah, masyarakat jadi tidak bisa mencari penghasilan bagi masyarakat yang kerjanya dibayar hanya harian. Lalu pastinya mereka akan sangat terkena dampaknya. Tentunya sebagai bangsa yang besar, kita tidak mungkin hal ini terjadi. Dengan terjadinya hal yang buruk di bidang ekonomi ini, kita tidak semena-mena langsung menyalahkan pemerintah. Tentunya pemerintah sudah berjuang keras untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Bukan hanya Indonesia aja yang terkena dampak di bidang ekonomi, tetapi juga negara lain. Dari analisis COVID-19 dampaknya, di mana jelas bahwa merebaknya wabah COVID-19 ini membawa pengaruh terhadap ekonomi di Indonesia. Contohnya seperti ojek online yang biasanya tiap hari mengantar jemput pelanggan, yang sekarang hanya bisa diam di rumah karena pada dasarnya orang-orang takut untuk keluar bergerak beraktivitas karena takut akan ada wabahnya corona. Dan selanjutnya pada aktivitas ekspor dan impor, kita tidak bisa melakukan hal itu karena orang-orang takut akan ada wabahnya COVID-19 tersebut di Indonesia maupun dari luar negeri itu. Makanya kita harus bersama-sama dalam memberantas virus ini dengan tetap di rumah saja atau stay at home, menjaga kebersihan agar
agar kita terhindar dari virus COVID-19 ini dan mengurangi tingkat penyebaran virus ini dengan cara tetap di rumah. Sekian dari saya atas penjelasan tentang pengaruh COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia dan di seluruh dunia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.